Ya, akhirnya kita memasuki akhir pekan, di mana akhir pekan ini justru akan menjadi hari yang terberat untuk emas dan juga bagi market lainnya tentunya. Karena kita berhadapan dengan deadline tarif yang sebetulnya secara agenda ini adalah jadwal akan mulai diberlakukannya tarif tersebut. Kemudian juga dihadapkan dengan kenyataan bahwa kita nanti malam akan berhadapan dengan non-farm payroll. Jadi kira-kira mana yang akan direspon ataupun menjadi penggerak market berikutnya? Ini dia ulasannya. Soal faktor penggerak market masih berkutat dengan data ekonomi, lalu kemudian juga berkutat dengan deadline yang akan semakin dekat dan bahkan mungkin nanti malam ya kita akan merasakan dampak nyatanya dari tarif tersebut. Walaupun ya sebetulnya yang tergambar dari data inflasi PCE tadi malam menurut beberapa pengamat sudah merefleksikan apa yang terjadi pada data ataupun ya tingkat harga ya, dan itu adalah akibat dari tarif yang sudah diberlakukan terutama untuk beberapa laporan ataupun laporan yang kaitannya dengan tarif ya, dan itu adalah barang-barang konsumsi rumah tangga seperti yang sudah ya kita sempat dengar dari Trump, beberapa barang rumah tangga dikenakan tarif. Nah, oke, kaitannya dengan tarif day, jadi sayangnya tidak ada penundaan, hanya saja yang perlu dikoreksi nanti adalah terkait dengan beberapa statement yang mungkin diperlukan untuk penunjang, karena statement sebelumnya mengatakan bahwa ada kemungkinan deadline tidak akan diperpanjang, dan itu berarti hari inilah hari terakhir dan mulai berlaku efektif setelah diumumkan oleh Trump tadi malam itu kurang lebih per tanggal 7. Jadi mana yang benar? Apakah kira-kira ini tanggal 7 berarti penundaan dari tanggal 1 ke tanggal 7 atau sudah resmi langsung berbayar? Nah, tapi yang jelas kalau kita melihat dari statement yang ada, ini adalah penegasannya bahwa apa yang diumumkan tadi malam jelas bahwa ini adalah deadline yang sudah seriously, sudah tidak ada diperpanjang lagi. Intinya adalah sudah mulai dikenakan. Oke, jadi kemudian juga yang akan kita tinjau lagi adalah terkait dengan data PCE tadi malam yang ternyata hasilnya adalah lebih tinggi daripada ekspektasi. Tentunya ini memperkuat alasan Fed, mereka benar, posisi mereka benar untuk mempertahankan suku bunga tadi malam atau ya kurang lebih di bulan Juli ya, dan itu berarti apa yang dilakukan oleh Trump mendesak Powell dan kawan-kawan untuk menurunkan suku bunga kelihatannya agak sedikit reda. Anda bisa saksikan, bisa cermati dari pernyataan Trump terhadap Powell setelah eksekusi dari FOMC, dan nggak kelihatan ada hal yang terlalu mencurigakan ataupun terlalu menekan ya dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Jadi kelihatannya dia pun agak bisa dibilang menyadari mungkin dampak yang terjadi setelah tarif itu diberlakukan. Nah, terkait dengan deadline tarif ada beberapa yang pengumuman yang sudah dilakukan, yaitu kaitannya dengan bagian Asia. Kita sudah tahu Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Kamboja itu dikenakan tarif sekitar 19%. Kemudian untuk Taiwan ditangguhkan sementara, dan untuk Eropa, di kawasan Eropa terjadi kejutan, yaitu Swiss yang dikenakan tarif yang paling besar sekitar 39%. Nah, satu sisi yang juga cukup mengherankan adalah Kanada yang dikenakan tarif sekitar 35% dari sebelumnya diputuskan 25%. Jadi ada pertanyaan dari Perdana Menteri Kanada, kenapa ini bisa dilakukan atau terjadi? Yang tadinya sudah disepakati 25% saja, tiba-tiba dirubah dan dinaikkan menjadi 35%. Sangat disayangkan. Tapi rumor yang saya dapatkan, ini dilakukan oleh Amerika, dalam ini adalah Trump, karena dia kecewa dengan Kanada yang katanya mengakui atau akan mendeklarasikan pengakuan ataupun ya kita sebut mungkin semacam pengakuan terhadap kebebasan untuk kemerdekaan Palestina. Jadi ini yang dikaitkan lagi dengan sisi geopolitik. Saya rasa mungkin ini tidak berdasar atau tidak beralasan. Jadi intinya kalau lihat dari apa yang terjadi terhadap Kanada, berarti satu poin yang pasti ini adalah didasari like or dislike oleh Trump. Cukup menarik ya, berarti bukan karena alasan ekonomi ataupun alasan keseimbangan dari perdagangan. Oke, kemudian terkait dengan China, lagi-lagi saya belum dapatkan perkembangan terbaru. Bahkan tadi malam, termasuk juga di Trump juga mengatakan belum ada keputusan yang signifikan apakah itu terpanjang atau tidak. Kabar yang paling dekat itulah bahwa China sudah oke, mereka juga setuju untuk memperpanjang. Tapi untuk Amerika sendiri sebetulnya ya ini mungkin bola panasnya akan ada di Trump. Kalau memang Trump mengizinkan atau ya katakanlah mungkin mendeklarasikan perpanjangan terkait dengan truth ataupun gencatan tarif dagang, maka saya rasa ini akan bersinar positif untuk indeks saham kembali, termasuk juga Hang Seng ya, yang pagi ini atau hari ini sempat mengalami penurunan terlebih dulu. Nah, kemudian yang juga kita perlu tinjau lagi adalah apakah nantinya akan bisa dibilang China pengecualian untuk tarif sekunder apa tidak, karena kemungkinan menurut kami yang paling
signifikan untuk menunda ataupun membuat ini ditunda adalah kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh China, yaitu dia tetap membeli minyak Rusia. Nah sayangnya dari beberapa alasan, dari beberapa poin yang juga ditunjukkan oleh Amerika, kelihatannya poin ini yang paling logis sampai sekarang kenapa dia menunda untuk memutuskan apakah gencatan senjata diperpanjang atau tidak. Kalau misalkan tidak, ya ini akan berdampak negatif dan signifikan, terutama untuk pasar risk asset. Dan itu berarti secara signifikan juga akan mendorong kepada permintaan safe haven kembali. Dan itu akan tertuju pada dolar ataupun bahkan kepada emas. Nah, Anda bisa lihat juga tadi malam, setelah kita lihat pasar saham, terutama indeks saham, Nasdaq, S&P 500 melejit dengan cetak rekor baru, dan itu pun diikuti dengan beberapa laporan pendapatan teknologi ya yang cukup positif, tapi berujung dengan penurunan. Ini kaitannya dengan dampak ataupun kekhawatiran terkait dengan ketidakpastian tarif. Nah, Anda bisa lihat saham dari Meta dan Microsoft yang menunjukkan kenaikan, walaupun secara keseluruhan sebetulnya juga tidak aneh ya, karena posisinya adalah laporan pendapatan dari kedua perusahaan besar ini justru dilaporkan atau dirilis setelah penutupan market Amerika. Jadi sepertinya tidak berdampak signifikan. Nah hanya saja kalau Anda perhatikan dengan Nasdaq dan S&P 500 yang sudah cetak rekor, akhirnya berujung kepada penurunan. Dan pagi ini ataupun bahkan sampai siang ini kita melihat ada penurunan di indeks saham Amerika secara signifikan. Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq. Apakah ini pertanda akan terjadi koreksi lanjutan apa tidak? Dan catatannya secara teknis sebetulnya kita pernah bahas ini sebagai potensi koreksi yang ditunggu-tunggu. Jadi mungkin saja ini ditunjang dengan kekhawatiran tarif, dan kita ingin tahu sampai at least sampai hari Senin ya, apakah dampak dari diberlakukannya tarif itu akan signifikan apa tidak, terasa kepada perusahaan atau tidak, terasa pada indeks saham atau tidak. Yang jelas nanti malam juga akan ada data non-farm payroll, sehingga kalau kita perhatikan dan timbang-timbang apakah ini akan menjadikan saham terus mengalami penurunan, belum tentu, karena mungkin saja nanti akan ada rebound setelah data ekonomi. Jadi tolong perhatikan dan waspadai terlebih dulu dengan data ekonomi. Nah, terkait dengan data inflasi yang mulai kenaikan, kita lihat data PCE, core PCE terutama kita lihat di situ 2,8%. Angkanya sebetulnya stay ya, dia stabil di 2,8% karena yang bulan sebelumnya mengalami revisi. Kemudian untuk basis bulanan sendiri itu mengalami kenaikan dari 0,2 menjadi 0,3%. Jadi intinya sih kalau lihat dari data inflasi ini mencerminkan bahwa apa yang terjadi pada tingkat harga barang yang ada di Amerika kecenderungannya sudah mulai kenaikan. Dan seperti yang tadi sempat kita kupas bahwa semua itu dikaitkan dengan faktor kenaikan harga akibat tarif yang sudah berlaku, pertama untuk barang-barang rumah tangga. Dan di situ kita lihat ada furnitur juga yang membuat harga ini signifikan oleh kenaikan. Nah kira-kira dengan apa yang terjadi ini, apakah berarti mencerminkan bahwa apa yang diputuskan oleh Fed di pertemuan FOMC Juli itu sebetulnya sudah benar apa tidak? Ya jawabannya adalah ya. Berarti mereka sudah tahu bahwa ada kemungkinan dampak dari tarif ini akan bersifat mendorong kepada inflasi. Walaupun sementara, tapi at least itulah yang membuat kenapa kecenderungan dari para pejabat Fed tersebut mempertahankan terlebih dulu suku bunga. Karena sampai saat ini mereka tidak punya ukuran yang bisa dibilang cukup fix ataupun cukup jelas terkait dengan dampak signifikan terhadap inflasi. Jadi mau tidak mau itu adalah menunjukkan bahwa mereka harus wait and see. Nah, sayangnya ini akhirnya mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga di bulan September. Kalau sebelumnya setelah FOMC masih ada di kisaran 60%, 55%, tapi ternyata setelah data inflasi PCE ini justru turun ke 40%-an saja. Tapi apakah ini akan signifikan turun terus apalagi nanti malam data non-farm payroll? Sepertinya juga belum tentu, karena lagi-lagi penekanan dari Fed ataupun Powell adalah data inflasi dan pasar tenaga kerja. Terlepas dari pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi pun dari data GDP terakhir di hari Rabu yang lalu kita dapatkan data tersebut justru relatif naik ya. Ya ini pun berarti ada kebangkitan di kuartal kedua. Semoga saja itu akan terjadi terus ya. Tapi kalau tidak ya berarti mau tidak mau kita harus perhatikan data lebih lanjut. Dan benar kata Powell, mau tidak mau CPI dan juga pasar tenaga kerja 2 bulan terakhir ini, yaitu di bulan Agustus dan juga bulan September, kemungkinan akan menjadi cerminan ataupun patokan bagi Fed. Oke, untuk malam nanti ada average hourly earnings yang perlu diperhatikan, non-farm payroll, kemudian juga unemployment rate. Ditambah lagi di jam 9 malamnya adalah ISM Manufacturer. Saya kembali ingatkan, kalau ada dua data S&P Global versus ISM, maka yang harus Anda perhatikan adalah ISM.
Kenapa? Karena ya satu dari jarak waktunya terlalu dekat 24.5 ke 21.00. Jadi saya lebih potensial yang lebih menggerakkan atau lebih stabil penggeraknya adalah dari data ISM. Nah, kita lihat dari data non-farm ekspektasinya turun teman-teman dari 147 menjadi 106.000. Sementara unemployment rate diharapkan naik dari 4,1 menjadi 4,2% dan average hourly earnings-nya diharapkan naik dari 0,2 menjadi 0,3%. Kunci utamanya sebetulnya kita harus memperhatikan juga unemployment rate teman-teman. Jadi kalau tingkat pengangguran ternyata stay di 4,1% atau bahkan secara mengejutkan menguat atau ya turun di 4,0%, hati-hati, kemungkinan dampak dari non-farm payroll tidak akan terlalu dipandang penting. Jadi mereka akan beralih ke alasan tingkat pengangguran yang terlalu kurang atau lebih rendah, sehingga akhirnya membenarkan Fed untuk tidak menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Nah, tapi ini akan beda cerita kalau angkanya 4,2% sama atau sesuai dengan ekspektasi, kemudian barulah market akan melihat ke data non-farm payroll secara keseluruhan. Nah, perbandingannya kalau teman-teman lihat dari 3 bulan terakhir dengan data ADP itu jelas tidak bisa jadi patokannya. Jadi kita sudah mengulas itu berkali-kali, jadi untuk kali ini harap perhatikan data 100.000, 106.000 itulah angka yang bisa dibilang diperkirakan akan terwujud gitu ya. Bahkan beberapa bank melihat ada potensi di bawah 100.000. Nah, otomatis ini yang akan menjadi pertarungan ke depan. Kalau memang ternyata data tersebut relatif lebih besar, maka itu akan mengecewakan market dan akhirnya akan menghentikan atau mungkin mengurangi kembali penurunan suku bunga. Berarti otomatis dolar akan mulai kenaikan, emas akan mulai penurunan, dan indeks saham seharusnya dia akan mulai kenaikan karena data ekonominya relatif positif ya. Tapi kalau misalkan datanya jauh lebih positif, maka ini yang akan membuat indeks saham pun akan terpaksa turun. Kenapa? Karena pupus sudah mengharapkan untuk penurunan suku bunga di waktu dekat. Ya, tapi kalau misalkan hanya kisaran 120.000, 140.000, saya rasa indeks saham akan naik, emas akan turun. Kemudian yang terjadi kalau sebaliknya, misalkan data non-farm payroll di bawah 100.000, which is good idea ya, atau good news untuk ekspektasi penurunan suku bunga, berarti itu akan membuat emas akan mulai kenaikan, saham kemungkinan akan turun terlebih dulu, tapi kemudian nanti akan rebound karena seiring ada peningkatan untuk ekspektasi penurunan suku bunga yang paling dekat. Nah, ini skenario yang sudah kita siapkan dan termasuk juga yang kita catat tadi di artikel hari ini. Tapi poin utamanya yang saya ingin tunjukkan di sini adalah kalau misalkan kita dapatkan data paling ekstrim, baik itu ekstrim lebih tinggi atau ekstrim lebih rendah, itu yang paling memungkinkan menggerakkan market. So, saya split dari 4 skenario ini, saya ambil saja 2 besarnya, yaitu yang Anda lihat di situ, yang hijau dan merah. Hijau berarti jauh lebih tinggi daripada ekspektasi, extremely higher dari ekspektasi, dan itu diasumsikan bahwa data NFP-nya muncul dengan angka di atas 155.000. Ya, saya ulangi, di atas 155.000. Kenapa saya ambil angka 155.000? Ini berkaca pada previous data 147.000, jadi kalau cuma angka 110.000, memang di atas ekspektasi, tapi itu tidak akan menggigit, karena itu berarti tetap saja diartikan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi saya perlu data harus loncat dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, kemudian apa dampaknya? Dampak yang paling potensial untuk reaksi spontannya adalah dolar akan menguat lebih tinggi dan emas berarti akan turun 2 support ke bawah atau bahkan lebih lanjut turun lebih dalam. Ya, berarti ini kategorinya adalah penurunan di bawah 3255. Dan itu yang akan signifikan. Nah, kemudian yang merah, ini diasumsikan kalau aktualnya jauh lebih kecil atau extremely lower dari ekspektasi. Asumsi saya adalah di bawah 90.000. Kalau itu yang terjadi, oke, emas bisa mulai kenaikan 2 peringkat atau 2 level ke atas, atau bahkan berlanjut sampai setelah data. Kenapa? Karena ini memicu terkait dengan reaksi ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut, dan itu berarti September semakin kembali terbuka. Nah, yang perlu kita ingat di sini, karena malam nanti atau hari ini adalah bukan hanya terkait dengan data ekonomi, melainkan juga deadline tarif, maka ketidakpastian tarif inilah yang akan menunjang ataupun mendukung kepada safe haven. Sehingga yang perlu saya ingatkan, walaupun skenario tadi yang di kedua ini aktual lebih besar atau jauh lebih besar dari ekspektasi membuat emas turun, hati-hati, kemungkinan penurunan tersebut akan relatif terbatas karena ada ketidakpastian dari tarif, sehingga akhirnya membuat penekanan ataupun tekanan pada emas itu relatif terbatas. Lalu kemudian nantinya tiba-tiba akan mengalami rebound. Jadi hati-hati dengan 2 poin utama ini. Dan nanti sore kita akan coba intip terlebih dulu bagaimana peluang bullish ataupun bearishnya dari emas dan juga market lain.